Kakak Cey. Kak Oti, kenapa tuh? Kakak Cey upload video ini di upload itu. You share webcam. Ini sabarang saja. Oti yang penting dong kas masuk modul lah itu, pakai modul dulu. Dong pun modul ajar yang backward design itu, lalu bagian bawah modul tuh lalu dong copy paste link di situ sah, supaya terbaca satu kali di modul. Yang modul pembawa tuh, Iya. ya di kertas modul itu, lalu copy link itu saja. Yang video, Oti bikin di mana? Video bikin Ya. di mana? Di Google Drive? Tadi Kak Kema tuh di Google Drive kah? Iya Google Drive Kakak. Ya bisa, Google Drive bisa. Copy link Google Drive itu masuk di bawah modul. Akhir modul pun sebelah bawah sekali sah. Lalu upload modul tuh sah, pasti terbaca yang link itu di modul. Oh iya. Ya Kak. Iya. So, isi link yang tatap muka tuh Oti. Link yang tatap muka hari Minggu. Ada nomor-nomor rekening tuh. Kan penting ya, kan format salah tinggal isi yang itu tuh PPT itu sih. Kita ada terus ada modul tentang kecerdasan sembilan.
Kakak-kakak katong tunggu 5 menit lah jo barang baru 2 orang. Ih, kayaknya lo saya mau masuk lah ini katong. So, modul-modul terakhir. Kakak-kakak sih mau gabung.
Masuk live. Itu sudah kakak Oti katong tunggu kalian 4 orang saja katong mulai barang hari ini cuma 2 JP saja. Kalau kemarin memang sedikit lama jadi. Dan nunggu saya Kak Cejo ngajar lagi. Anak-anak sekolah SMP 1 dan sektor 1 sampai 17 kan. Ya kakak-kakak selamat siang. Selamat siang kakak-kakak semua. Siang kakak. Siang kakak siang. Ya, terima kasih kita masih ada di pertemuan kita di siang ini. Jadi kakak-kakak semua untuk hari ini kita masih ada di modul 2 untuk pertemuan yang ketiga. Jadi ini untuk penyajian tugas gerak, ini pembelajaran yang kedua. Kemarin pembelajaran yang pertama dan ini mungkin untuk penyajian tugas gerak yang kedua. Iya kakak-kakak semua izin saya screenshot screen materi. Terus suara di mana? Ya mas suara di kamu tadi mana? Sudah dia nanti. Ada bawah banyak. Ini aku sentuh sebenarnya. Kenapa? Itu mungkin ada potong hari ini asuransi. Mari ibu pulang. Kita amat banyak
Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam pertemuan kita di siang ini. Ya kakak-kakak, untuk ke modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif, untuk tatap maya yang ketiga ya kakak-kakak, untuk modul 2.1 ini kemudian pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan penyajian tugas gerak. Ini untuk materi kita di siang ini. Ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya kakak-kakak sekalian, jadi kita sudah ada di penguatan untuk pembelajaran 2, untuk penyajian tugas gerak. Ini merupakan pembelajaran yang kedua. Kemarin itu pembelajaran pertama dan ini merupakan pembelajaran kedua sekaligus tatap muka terakhir untuk materi modul 2.1. Nanti lanjutan modul 2.1 ini juga akan kita pelajari nanti setelah di tatap muka, setelah acara pembukaan itu kita akan masuk dengan modul 2.1. Ya, agenda kita di sesi ini ya kakak-kakak untuk hari ini, berburu referensi penyajian tugas gerak dan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga itu refleksi. Jadi nanti ada aktivitas kita berburu dan berbagi referensi penyajian tugas gerak sebanyak-banyaknya. Jadi boleh kakak-kakak cari di Google, di website, atau hasil-hasil diskusi lainnya dan terkait dengan pembelajaran 2 di hari ini, yaitu penyajian tugas gerak. Itu untuk agenda sesi kita di siang ini. Kita akan ada dalam review singkat untuk materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mungkin di pembelajaran 1 kemarin itu ada 9 aspek ya. Kemudian di kemarin itu ada bagaimana kita mendapatkan perhatian peserta didik, pentahapan konten, dan isyarat atau cue pembelajaran. Itu review singkat terkait dengan materi pembelajaran. Sebelum kita masuk untuk kita sama-sama melihat sesuai agenda kita terkait berburu dan berbagi penyajian tugas gerak, ini kita akan mungkin di pembelajaran 1 itu saya ingatkan kembali ya kakak-kakak, ada 9 aspek keterampilan mengajar PJOK yang efektif beserta gerakan-gerakannya yang telah kita pelajari di pembelajaran 1. Kemudian ada juga 4 kriteria pengalaman belajar, itu kita pelajari bersama di pembelajaran 1. Kalau di pembelajaran 2 kemarin itu ada perhatian peserta didik, kemudian pentahapan konten, dan yang ketiga isyarat atau cue pembelajaran. Yang ketiga yang saya sampaikan di belakang itu yang mendukung
efektivitas pembelajaran PJOK yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Ya, kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Ya, kakak-kakak sekalian, saya akan membagi kakak-kakak mungkin di dua ruang saja. Ya, kakak-kakak, kalau memang ketong semua 3 orang, jadi nanti masing-masing saja ya, saya kirim linknya di grup kelas, di chat. Kakak-kakak coba mengisi. Ya, jadi kakak Joy, kakak Genix, kakak Oti, jadi mencari saja di ini kita berburu, jadi kita berburu referensi. Setelah itu kita akan berbagi. Jadi silakan kakak-kakak mengerjakan di link yang telah saya bagi di room chat. Jadi sekali lagi kakak-kakak bisa mencari penyajian tugas gerak ini di Google, di website, di artikel dimanapun, dan kita akan ada mungkin dalam diskusi bersama setelah kakak-kakak berburu penyajian tugas gerak. Ya, jadi saya kasih waktu ya kakak-kakak 30 menit. Lalu kakak-kakak menuangkan hasilnya di dalam link yang saya bagikan. Ya, disilahkan kakak-kakak. Karena memang katong 3 orang saja, jadi katong sesuaikan. Bisa ya kakak-kakak, kakak Joy, kakak Oti, bisa? Siap kakak, siap. Oke. Kakak Genix, bisa? Kakak. Bisa. Ya. Sekarang kakak-kakak masuk di kolom chat. Lalu kakak-kakak silakan mencari referensi tentang penyajian tugas gerak. Dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di slide yang telah link yang telah saya bagikan.
Jadi ini kakak-kakak mungkin setiap dari kakak-kakak itu punya sama ya soalnya, jadi untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik itu ada terbagi 4. Jadi ada menetapkan tanda atau prosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kemudian yang keempat itu penggunaan waktu yang efisien. Jadi untuk menetapkan tanda atau prosedur itu kakak-kakak pilih terbagi, jadi terserah kakak-kakak mau ambil berapa. Kalau di situ ada sudah disediakan 2 titik, berarti silakan kakak-kakak menguraikan untuk mendapatkan tanda atau prosedur itu dia terdiri dari apa-apa saja. Kemudian mengatasi faktor lingkungan yang kemarin Katong sudah dengar bersama tuh, mungkin ada penjelasan-penjelasan di situ, itu juga menjadi bahan masukan bagi kakak-kakak berbagi referensi penyajian tugas gerak di siang ini. Kemudian ada untuk menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, isyarat atau cue yang diajarkan. Jadi isyarat ini kakak-kakak untuk yang ketiga misalnya ketampilan gerak yang diajarkan. Kemudian kakak-kakak mau pakai isyarat apa untuk keterampilan gerak, misalnya kakak-kakak mau mengajar permainan bola basket misalnya sesuai modul. Jadi isyarat yang bisa digunakan dalam permainan bola basket saat main rebel mungkin isyarat apa yang kakak-kakak ambil di situ, yaitu contoh dari tugas yang akan kakak-kakak lihat bersama di siang ini. Mungkin itu penjelasan terkait tugas yang kakak-kakak sementara selesaikan. Jadi saya kasih waktu 30 menit ya kakak-kakak.
Kakak Seli sesuaikan saja dengan link yang ada di room chat, lalu Kakak Seli buat saja ya. Iya kakak.
Ya, kakak-kakak sudah bisa. Masih tulis lagi Kak C. Oh iya, oke.
Deskripsi makanan, identifikasi alat bahan, proses. Kakak Oti, Kakak Jos, bisa kah? Kita coba screen-nya. Saya mau kamu 3 TP itu berbeda. Saya speaking dengan listening. Oh, Sesuai skill kan. sesuai dengan elemen. Dengan anak. Oh, anak. Tadi gabung-gabung tuh. Oh iya jadi 3, iya betul. 3 11 itu tidak apa terus angka tuh gimana? Kakak-kakak kalau memang bisa dapatkan satu saja, masukkan satu saja. Itu kan kakak-kakak berburu referensi. Jadi kalau memang dapat satu, disilakan tulis satu di satu titik saja. Yang penting terisi di semua. Oke kakak-kakak, langsung saya ketong lihat sama-sama saja ya. Bisa kakak Seli, kakak Oti mengikuti saja kak? Kakak Seli, kakak Oti Ya kakak. mengikuti saja juga apa ya? Ya kakak. Atau mengidentifikasi struktur teks. Bikin dulu. Banyak. Ya kakak-kakak mungkin kita tampilkan yang kakak Joy punya saja mungkin kakak-kakak semua mungkin untuk penyajian tugas gerak ini untuk yang pertama ini mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kakak Stera mengikuti saja ya. Ya, jadi kakak-kakak semua mungkin untuk yang penyajian tugas gerak ini, untuk yang mendapatkan perhatian dari peserta didik mungkin yang pertama ini menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kakak Joy sudah menuliskan bahwa komunikasi verbal atau nonverbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Contohnya itu komunikasi nonverbal dengan menepuk tangan, mengangkat tangan, bersiul. Itu mungkin menepuk tangan menandakan bahwa memang sudah mulai mungkin anak-anak seng perhatikan. Jadi itu menarik kembali perhatian peserta didik sewaktu proses pembelajaran. Itu yang kemarin juga yang telah saya sampaikan kemarin, jika memang saat pemberian materi lalu ada siswa yang saya perhatikan sedang berbicara, katong tepuk tangan saja. Kalau memang ada anak yang membalas berarti anak itu memang dia konsentrasi di materi yang sedang kita berikan. Kalau yang seng tepuk tangan kembali berarti memang dia tidak memperhatikan atau dia tidak konsen. Iya. Kemudian yang kedua, komunikasi verbal dengan berhitung menandakan dimulai. Iya, terima kasih Kakak Jo, mungkin sudah membuka sedikit pemahaman kita. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan. Di sini Kakak Jo mengambil memilih tempat pembelajaran yang aman dan menyenangkan dan terhindar dari keramaian. Ya, kemudian yang kedua, membuat peserta didik berbaris sambil membelakangi cahaya matahari. Ya, memang waktu
proses pembelajaran kalau memang kita mengatur posisi peserta didik di lapangan itu memang peserta didik tidak boleh langsung menghadap matahari, tapi peserta didik harus membelakangi matahari. Jadi katong mesti atur siswa seperti begitu. Jadi siswa boleh menghadap matahari langsung, harus membelakangi. Itu kemudian kalau memang di sekitar tempat atau di sekitar sekolah kita ada yang ribut, keramaian dan sebagainya, kita bisa memilih tempat yang tidak ramai. Kalau memang di tempat keramaian juga kita bisa mengatur peserta didik itu agar dia membelakangi keramaian. Jangan peserta didik itu menghadap di keramaian, itu otomatis mereka tidak akan memperhatikan kita saat proses pembelajaran. Iya, yang ketiga memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Iya, mungkin Kakak Jo sudah membawa kita memanfaatkan sumber belajar yang sangat menarik seperti video, gambar, kemudian suaranya jelas. Jangan sampai kita guru suaranya kecil, akhirnya memang siswa yang di sebelah bagian di belakang itu tidak bisa mendengar, maka tidak ada konsentrasi. Pasti peserta didik tidak ada konsen ke kita guru. Saya pastikan video-video pembelajaran atau metode media-media pembelajaran itu kita bawa di dalam membuatnya menarik, sehingga memang saat siswa melihat itu juga mereka merasa senang. Kemudian yang berikut, penggunaan waktu yang efisien. Di sini memberikan tugas gerak yang secara singkat namun mudah dimengerti. Kemudian memberikan instruksi dengan tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi itu mungkin yang sudah ditampilkan oleh Kakak Joy mungkin. Kemudian kita masuk di menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini mungkin Kakak Joy mengambil permainan bola basket. Ya, permainan bola basket. Jadi ada sebelum siswa melakukan gerakan itu ada instruksi, atau mungkin karena memang Kakak Jo di SMA jadi instruksi saja, tapi untuk siswa di SD kita harus memberikan contoh dulu kepada siswa. Kemudian misalnya di sini permainan bola basket, di sini melakukan rebel. Jadi sebelum siswa melakukan teknik menrebel bola, mungkin kita bawa dari yang sederhana ke kompleks. Yang kemarin saya bilang jangan langsung yang dari kompleks duluan, maka tidak ada tantangan untuk siswa menyelesaikan materi itu. Jadi kita bawa dari yang sederhana ke kompleks sehingga memang siswa lebih termotivasi dalam melakukan gerakan-gerakan yang kita berikan. Jadi mungkin di sini Kakak Joy sudah mengurutkannya. Jadi mungkin demonstrasi secara langsung oleh siswa itu dengan melakukan dribble di tempat. Dribble di tempat mungkin satu tangan, kemudian dua tangan. Apalagi yang kelas, kalau di SMA mungkin ada siswa juga yang sudah terbiasa dribble, tapi ada siswa yang belum mahir dalam mendrebel. Jadi mungkin dua tangan kiri kanan, atau tangan kanan dulu baru tangan kiri, kemudian dua-dua tangan, terserah sesuai dengan karakteristik siswa atau anak di sekolah kakak-kakak. Kemudian mungkin melakukan dribble di tempat. Jangan langsung dribble berlari, mungkin berjalan dulu. Kemudian dari berjalan, kalau memang kakak-kakak sudah lihat, oh memang sudah ada perubahan, kita masuk dribble sambil berlari.
Kalau berlari sudah bagus, kita mungkin lebih tinggi lagi dia punya levelnya. Mungkin kita bisa mengatur corong mereka menrebel siksak sambil berlari melewati kon seperti yang sudah diurutkan oleh Kakak Joy. Bisa ya kakak-kakak ya. Kemudian isyarat atau cue pembelajaran. Di sini Kakak Joy karena di atas itu pentahapan kontennya permainan bola basket, isyarat atau cue pembelajaran dalam permainan bola basket. Di sini isyaratnya itu jaga bola dekat dengan tubuh, gunakan ujung jari untuk mengontrol bola, bukan dipukul dengan telapak tangan. Jangan melihat bola, pandangan lurus ke depan, percepat atau kurangi kecepatan saat dribble. Jangan dribble terlalu tinggi. Ya mungkin itu yang sudah dicari oleh Kakak Joy. Mungkin dari yang Kakak Joy punya hasil pekerjaan ini dari mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan dan isyarat cue pembelajaran. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ada yang mau menambahkan. Mungkin yang di kakak-kakak sudah kerja tapi mungkin belum ditambahkan di Kakak Joy. Disilakan kakak-kakak yang mau menambahkan. Kakak Oti, Kakak Genix punya mungkin sesuai dengan yang Kakak Genix buat, apa sudah sesuai? Mungkin ada penambahan. Kakak Stera mungkin bisa menambahkan. Ini materi ini menambah melanjutkan dari materi kemarin saja Kakak Stera. Mungkin di sini kita mencari referensi terkait penyajian tugas gerak. Jadi yang kemarin itu yang mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian menahapkan konten dan organisasi penugasan dan isyarat cue pembelajaran. Mungkin kita menjabarkan di dalam 3 tahapan itu. Jadi di sini sudah Kakak Joy mengurutkan. Jadi mungkin ada yang mau ditambahkan Kakak Stera. Penggunaan multimedia apa kakak kalau dari beta? Oh ya, di mendapatkan perhatian peserta didik di sini Iya. juga di memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu Kakak Jo sudah memanfaatkan sumber belajar yang sangat menarik seperti video, gambar. Ya. Ya, itu sudah bisa ya Kakak ya? Ya. Sudah termasuk di dalamnya itu, ya. Oke. Mungkin apa ya? Mungkin ada di cue pembelajaran atau isyarat atau cue pembelajaran. Kakak Tera mau menambahkan? Atau sudah pas ini kayaknya? Ini sesuai dengan apa yang Katong ajarkan ke peserta didik. Iya sih. Ya kalau memang sudah ya kakak-kakak, Kakak Joy terima kasih mungkin sudah berbagi. Iya kakak teman-teman. Ya, jadi masing-masing kita sudah mencari referensi. Mungkin di sini ada bukan Kakak Joy saja, mungkin Kakak Genix juga sudah menambahkan di sini. Dari Kakak Genix ini keterampilan gerak yang diajarkan itu senam irama. Jadi mungkin pentahapannya itu menonton video, mempelajari isi video, kemudian mempraktekkan.
Ya, terima kasih Kakak Genix. Mungkin sudah struktur teks. menambahkan Kakak Oti lagi. Jadi ya sudah bagus kakak-kakak semua dalam Identifikasi berburu dan berbagi. struktur teks. Penyajian tugas gerak di sore hari ini sesuai materi yang Katong Siapa itu? ajarkan di sore ini. Mungkin ini merupakan tujuan dari kita semua kakak-kakak, selain kita berburu referensi dan mendapatkan banyak referensi, banyak pandangan, banyak alternatif dalam penyajian tugas gerak. Dan lalu yang kita sudah mendiskusikan tadi bersama, memang Katong yang ada di ruang kolaborasi karena memang sesuai dengan kondisi kita. Jadi sehingga tidak ada kekurangan-kekurangan yang terlalu fatal bagi kita ya. Ada yang memperbaiki, jadi nanti kita semua mendapatkan satu hal yang ideal walaupun tidak sempurna. Memang Katong sudah lakukan ini di proses pembelajaran kita hari-hari. Semua mungkin dia disajikan dalam bahasa-bahasa yang memang baru Katong dengar. Kemudian banyak yang akan dijadikan referensi untuk meningkatkan keterampilan kita selaku guru PJOK dalam memberikan proses pembelajaran yang efektif bagi mata pelajaran PJOK. Jadi lembar kerja yang dibagikan ini kakak-kakak sudah bisa digunakan oleh kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak sudah bisa tahu kalau memang dalam proses pembelajaran nanti Katong mendapatkan perhatian dari peserta didik itu seperti apa yang dia sudah terbagi-bagi. Kemudian kita menahapkan konten pembelajaran itu mungkin dari level yang rendah sampai level yang tinggi. Apalagi sangat diperhatikan bagi kita selaku guru-guru di tingkat sekolah dasar. Kemudian ada isyarat-isyarat atau cue pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk menarik perhatian siswa. Seperti itu di dalam proses pembelajaran PJOK. Iya kakak-kakak, mungkin itu kita lanjut untuk yang berikut. Kalian tabel boleh kata? Jangan hantar ya. Sedang ke bawah. Coba pindah tabel. Iya. Jadi itu kakak-kakak mungkin untuk pesan kunci bagi kita di sore ini, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Iya kakak-kakak, kita akan ada di refleksi, mungkin ada dua pertanyaan. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jadi mungkin dari hari kemarin sampai di hari ini untuk penyajian tugas gerak, apakah ada informasi baru yang menarik yang kakak-kakak dapatkan dari materi ini? Silahkan kakak-kakak yang mau memberikan masukan atau ada temuan-temuan baru, silahkan. Kakak Genix bisa. Genix kayak suara kah? Kakak Oti?
Apakah ada informasi baru yang menarik Identifikasi dari penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK yang Kakak Oti dapat di 2 hari materi ini? kalimat Kayaknya kakak-kakak semua sudah capek nih. Ya kakak-kakak, kalau memang ada beta menyimpulkan saja mungkin dari informasi baru yang menarik ini, mungkin ini katong sudah lakukan. Mungkin ini tidak ada yang menarik bagi kita selaku guru PJOK karena ini yang telah kita kerjakan tiap hari. Mendesain pembelajaran, kemudian kita merancang pembelajaran PJOK, kita melihat alat ada kaseng, sarana mendukung atau tidak, kemudian aktivitas pembelajaran dan sebagainya di dalam satu modul ajar atau RPP. Jadi informasi barunya yaitu bagaimana setelah sesi keterampilan mengajar PJOK ini kita bisa menyusun secara terstruktur dan sistematis apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita ingin meningkatkan keterampilan mengajar kita. Jadi mungkin informasi yang menarik di sini kalau beta melihat di sini bagaimana setelah sesi ini kita bisa menyusun secara terstruktur dan sistematis apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita ingin meningkatkan keterampilan mengajar PJOK kita. Jadi mungkin selama ini katong mengajar yang asal-asal saja, yang penting selesai materi itu, selesai apa yang katong sudah targetkan di program semester dan sebagainya akan tercapai. Yang penting katong target itu selesai, padahal tujuan pembelajaran yang kita susun itu tidak tercapai, maksudnya siswa tidak menikmati proses pembelajaran yang katong lakukan. Mungkin itu ya kakak-kakak informasi baru yang katong dapatkan dari pembelajaran PJOK. Kemudian apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Mungkin ini kakak-kakak ya belum bisa ditangani dalam proses pembelajaran dari pengalaman mengajar. Mungkin saya atau kakak-kakak belum bisa diperhatikan oleh murid, atau saat menjelaskan itu siswa tidak memperhatikan kita, tidak mendengar. Jadi kita memberikan isyarat atau cue pembelajaran. Ada mungkin yang punya pengalaman seperti itu. Jadi mungkin ini kakak-kakak semua untuk pembelajaran modul pembelajaran 1 dan 2 ini, di modul 2 ini kakak-kakak semua adalah merupakan pemantik bagi kita semua untuk mencari referensi lebih banyak lagi. Jangan sampai katong hanya berpikir bahwa yang katong sudah tahu ini katong sing mau belajar lagi, tapi katong banyak mencari referensi, bisa menonton di media-media YouTube dan sebagainya, gaya mengajar seperti apa, bagaimana memberikan isyarat atau cue pembelajaran PJOK. Jadi dengan sendirinya kakak-kakak harus lebih banyak mengeksplor keterampilan mengajar PJOK yang kakak-kakak miliki. Jangan sampai merasa yang ini sudah cukup, padahal ada perubahan-perubahan atau pengembangan di luar itu yang mungkin katong seng tahu. Itu yang harus katong pelajari, katong lebih memahami dan mendalami itu. Jadi kalau memang katong mengikuti semua ini, katong belajar lagi
meningkatkan keterampilan mengajar kita, berarti itu berdampak bagi perkembangan anak-anak yang katong ajar. Jadi semua itu berpulang bagi guru. Kalau memang kita mengajar pembelajaran PJOK yang efektif, otomatis berdampak bagi potensi siswa. Ya, seperti itu ya kakak-kakak. Mungkin proses pembelajaran kita di sore ini. Jadi mungkin pada sesi kita di akhir ini, tadi kakak-kakak mungkin sudah saling berbagi referensi dari tadi tugas yang saya bagikan tentang penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari kakak-kakak. Dengan hasil diskusi mungkin kakak-kakak Sucari, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak kakak-kakak. Iya kakak-kakak, mungkin terima kasih kakak-kakak semua yang sudah ada bergabung di ruang Zoom ini. Kita sudah bisa selesai ya kakak-kakak untuk ke modul 2.1 di saat ini. Dan mungkin modul 2.1 lanjutan itu akan kita pelajari lagi saat kita tatap muka. Mungkin hari pertama. Itu ada lanjutan dari modul 2.1. Jadi itu saja materi penyajian tugas gerak untuk pembelajaran kedua di sore ini. Ada yang mau bertanya terkait kegiatan di hari Minggu? Silahkan kakak-kakak, itu surat pemberitahuan undangan sudah dikirim di grup. Jadi mungkin di bagian belakang itu kakak-kakak beta sarankan kakak-kakak print SPPD itu. Untuk kakak-kakak bawa nanti saat tatap muka, karena itu akan dikumpulkan yang bagian belakang. Seperti ini. Nanti di bagian atas dan bagian bawah ditandatangani oleh kepala sekolah kakak-kakak dan dicap. Itu nanti yang mungkin dikumpulkan saat tatap muka nanti. Ada yang mau bertanya kakak-kakak, silahkan. Kakak ini nginep kak? Kakak Stella, silahkan. Ini nginep. Nginep kayaknya kakak, Seng. Oh, jadi kita Kayaknya katong pulang. Oh, jadi katong pulang pi ya. Kira-kira Ya. selesai jam berapa, Kak? Ketonge kelas 4, jadi di kota ini ada 9 kelas. Jadi ketong kelas 4 mungkin ketong dapat di gedung di depan Poltek itu. BPKSDM kayak itu, kalau saya salah di situ. Sudah ada di surat pemberitahuan tuh kakak-kakak. Jadi mungkin ada acara pembukaannya hari Senin. Dan setelah itu ketong ada dalam mungkin acara pembelajaran modulnya itu mulai hari Senin. Tapi acara pembukaan kayaknya hari Minggu. Kakak Joy silahkan. Ya, Kakak Ci, kita mau tanya saja ini kebetulan juga dapat informasi dengar-dengar katanya nanti kalau pertemuan bahwa fakta integritas sama surat izin atasan kan? Atau lain? Ini Kakak Joy beta sendengar. Coba ulang kakak. Beta ini ada dapat informasi bahwa nanti waktu tatap muka bahwa fakta integritas sama surat izin atasan ataukah semper logo?
Bawa apa kakak? Fakta integritas. Fakta integritas seng jua. Seng. Seng. Jadi Barang. kakak-kakak kan su isi fakta itu. Jadi Ya. kalau memang mau tahan-tahan juga siapa apa, tapi selama ini katong yang fasil belum dapat info bahwa itu memang besok itu ada pertemuan fasil lagi. Jadi nanti setelah ini baru mungkin ada informasi. Tapi yang beta bilang kakak-kakak silakan kirim yang ini bagian belakang nih. Bagian belakang di surat yang tadi beta sudah bagi di grup kelas. Ya, jadi itu yang di bawah kakak. Jadi nanti kepala sekolah di sebelah atas dan di sebelah bawah. Itu tanda tangan dan cap. Kalau siang nanti kakak-kakak uang saya dapat bayar. Wih, bahaya itu. Iya yang terakhir. Ya itu saja, mungkin ada yang lain, kakak Genix, kakak Oti, kakak Seli. Kakak kalau yang ada laptop bagaimana nih? Ih, kakak Oti mesti bawa laptop. Kita laptop rusak. Ini bukan dapat uang kakak Genix, ini uang katompung. Uang transport. Gini jangan belai uang sebanyak tuh. Kak Genix yang suara kakak chat. Iya kakak Oti jadi usaha bawa nanti coba, karena memang katong proses tatap muka ini semua menggunakan laptop. Pinjam dari sekolah punya dulu ini juga kan pengembangan kompetensi. Bagaimana kakak Oti? Sudah kakak Genix, sudah jelas kamu menambahkan apa? Ya Genix dance dulu dance. Nanti mungkin saat ketong tatap muka apa kakak Stera baru kakak Genix mengajarkan ketong kelas 4. Kakak bisa apa kakak Genix bawa saja. Jadi itu yang memang katong harus bawa itu laptop. Kalau memang ada Chromebook bisa bawa silakan. Yang penting bisa mengakses proses pembelajaran. Jangan lupa bawa headset. Masih dan video kakak-kakak itu sudah mesti diupload sebelum hari Minggu. Video pembelajaran kakak? Iya. Oh sudah beta su bikin kakak nanti upload. Ya kakak itu kakak Stera mesti langsung dengan modul. Oh iya. Tadi bareng baru habis bikin video. Jadi modul itu lalu bagian bawah itu lalu kakak-kakak paste link video itu saja. Jadi supaya semua bisa terbaca langsung dengan modul. Kakak Joy juga punya semua modul video saja yang ada modul. Kakak Joy ngatang. Bila modul ada kakak? Modul yang terbaca kakak Joy. Waduh. Yang terbaca hanya video. Jadi saran beta modul itu bagian bawah modul di bagian akhir yang tanda tangan itu kirim link modul di situ saja lah kakak tulis link modul link video lalu paste linknya di situ sah. Iya. Saya terbaca langsung satu kali dengan modul. Itu di tempat yang upload apa sih kakak yang di link untuk upload video itu sebenarnya kan ada upload file, di sebelahnya kan upload text, dan sebelahnya lagi upload itu bisa kirim sih atau nanti kirim ulang aja nih sama papa. Iya kirim ulang saja apa kakak, jadi kalau kirim ulang nanti yang terbaca yang kakak dong kirim yang dari belakang. Barang tamang bisa blok kemudian juga saya baca lah. Oke kakak Seli ada yang mau bertanya? Sing lagi kakak. Oh iya.
Kakak Oti Seng, Kakak Genix, Seng, Kakak Ebi mungkin di belakang Kakak Joy mau tanya. Bukan ya? Yang di belakang tuh juga Febrita. Iya kakak-kakak, terima kasih ya untuk kehadiran kita di Zoom di sore hari ini. Sampai ketemu nanti kita di saat tetap muka hari Minggu. Jadi kakak-kakak sesuai undangan, mungkin besok ada pertemuan, pertemuan fasil nanti mungkin setelah itu beta sampaikan di grup lagi. Apa-apa yang harus disiapkan dan mulai mungkin jam berapa. Kakak sabar, hari Minggu ini ketemu pakai apa dulu? Iya makanya nanti besok kayaknya pembukaan tuh kan ketum pakai baju olahraga saja. Pakai Kakak tuh yang ada seragam lah. ya makanya baru kan beta suruh kakak-kakak kasih seragam, baju, kaos, tapi saya tahu pengaturan bagaimana dengan kakak ketua kelas. Ketua kelas timbul tinggalan lah jadi. Kelas tidak ada lah ini. Katanya ketumpung ketua kelas ini Antua itu guru PKN. Jadi Antua honor PJOK di SMP Muhammadiyah. Jadi memang dapodiknya itu terbaca PJOK. Ya Tuhan. Nah, jadi sekarang Antua sudah pindah di SMP 2 mengajar PKN, tapi Antua harus selesaikan PKG PJOK ini karena memang terbaca di dapodik Antua PJOK begitu. Kita sudah tanyakan kemarin di dari BGP dan disarankan memang ketua kelas itu harus melanjutkan ini. Jadi begitu saja kakak-kakak. Ada yang lain? Oke, semua. Nanti, Kakak Cei, ya kakak. undangan ini bisa share Kak kepala sekolah Kak? Bisa kakak. Karena memang Share dulu, kepala Kak. sekolah yang mesti tanda tangan di bagian belakang tuh kakak. Oh ya kita share dulu ya Kakak Cei. Iya. Baru Supaya kita memang kasih tahu info selanjutnya. supaya kan orang tua bisa tahu bahwa 1 minggu ke depan itu memang sudah ada alasan kita mengajar karena ini memang kadang tetap muka. Oke. Bisa kakak Astera? Oke. Terima kasih kakak-kakak. Nanti ketemu di hari Minggu. Jadi nanti ada info besok beta sampaikan lagi di grup kelas. Selamat sore semua kakak-kakak. Sore Kakak Cei. Ya, Selamat sore Kakak. sore.